Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan melalui karya kita, mari kita lakukan semuanya di atas landasan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa adalah napas hidup orang beriman. Karena itu berdoa adalah kewajiban bagi kita supaya iman percaya kita hidup. Dan doa adalah sarana kita berkomunikasi kepada Tuhan, menaikkan permohonan, untuk menyampaikan juga keluh dan kesah, segala hal di dalam kehidupan kita. Hari ini kita coba evaluasi dan renungkan, apakah selama ini kita sudah benar, sudah melakukan dua-dua kita dengan benar. Untuk itu marilah kita kembali merenungkan kembali pengajaran Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, apabila engkau berdoa, pergilah ke kamar. Di ayat 5 dikatakan, dari sana kita mau mengartikan, berdoa yang pertama itu bukan festival rohani, bukan pertunjukan kesalehan, bukan berdoa di rumah-rumah ibadah, atau di persimpangan-persimpangan jalan, supaya orang lain melihat. Sekali lagi, bukan supaya dikatakan oleh orang banyak kita orang saleh, tetapi doa itu harus berangkat dari iman yang tersembunyi. Maka dikatakan kita harus masuk kamar dan berseru kepada Allah kita di tempat yang tersembunyi, maka Allah akan menjawab doa kita. Yang kedua, berdoa itu kalimatnya harus teratur, tidak bertele-tele, di dalam Matius 6 ayat 7. Dan juga harus ada jelas struktur kalimatnya. Salah satu yang harus kita evaluasi dalam berdoa, ada beberapa jemaat yang berdoa, ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus anak. Yang mana yang anak, yang mana yang Bapa. Formula doa di sana diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu formula doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dan selanjutnya ditutup, kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan berdoalah tepat waktu. Ketika berdoa makan, doa makan saja, jangan doa syafaat. Ketika kita mau doa berangkat saja. Sekali lagi, jangan doa syafaat. Dengan demikian, doa-doa kita tidak bertele-tele. Yang ketiga, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kalau kita berdoa, sekali lagi, harus jelas seperti yang saya katakan pertama tadi. Doa kita naikkan kepada Bapa. Kita dibimbing Roh Kudus berdoa. Dan doa itu kita alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, berdoa dengan berani, atau kita terjemahkan itu dengan yakin, yaitu dengan percaya. Sebagaimana firman Tuhan hari ini yang mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berdoa di dalam iman, tetapi kita juga melakukannya seturut dengan kehendak Bapa. Meminta menurut kehendak Bapa berarti doa itu bukan pemaksaan dari kita yang harus diberikan oleh Tuhan. Doa itu adalah permohonan, maka harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang jelas kita harus mengetahui, Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Dalam Matius 6 ayat 8 itu. Kalau demikian, kenapa kita harus meminta? Sebagai anak, kita harus memohon. Tetapi harus kita ingat, bukan semua keinginan kita yang dituruti oleh Tuhan, tetapi apa yang kita butuhkan, itulah yang diberikan oleh Tuhan.
Dengan demikianlah kita berani percaya bahwa apapun yang kita minta akan diberikan Tuhan sekali lagi, asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat berdoa menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami berdoa kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, agar doa-doa kami berkenan kepada Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Maka pakailah kami Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan biarlah kiranya segala hal yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, bekal hidup jasmani dan rohani, Tuhan yang cukupkan. Berkati kami agar boleh menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah hidup persekutuan di gereja, di tengah hidup persekutuan berbangsa dan bernegara. Dengan demikianlah nama-Mu dimuliakan. Maka sekarang Bapa, berangkatkanlah kami menunaikan tugas panggilan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.